Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi yang baik ini, mari bersama kita mengisi hati kita, hidup kita dengan kebenaran firman Allah. Saya mengajak saudara untuk menundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Terima kasih untuk hari yang baru kami dibangunkan dengan anugerah Allah yang menyertai langkah hidup kami sepanjang hari ini. Jadilah kehendak-Mu, kami mau mengerti apa maksud Allah lewat firman-Mu dan menjadi pelaku firman menyenangkan hati Tuhan. Urapan Allah atas hamba-Mu dan semua yang mendengarkan renungan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah hiduplah untuk Dia yang mati bagimu. Hiduplah untuk Dia yang mati bagimu. Saya membaca sebuah tulisan artikel mengenai Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta. Kalau saudara pernah ke sana, saudara akan mengerti tempat itu. Ada sebuah area yang bernama Airfield Ancol. Airfield Ancol, saat kita memasuki area itu maka terpampang di dinding ada tulisan dalam 3 bahasa, bahasa Indonesia, Inggris, dan Belanda, bahwa tempat itu ternyata adalah makam kehormatan Belanda di Ancol, Airfield Ancol. Di kompleks pemakaman ini telah dimakamkan 2.000 korban perang. Dan mereka gugur selama Perang Dunia II ketika Indonesia ada di bawah jajahan Jepang. Ada sebuah makam yang kecil, disitulah terkubur jasad dari seorang yang pada batu kuburnya tertulis nama Lucien Ubels, seorang gadis cantik berusia 24 tahun berkebangsaan Belanda. Menurut kisahnya, Lucien Ubels memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Lambert Ubels. Dan ketika Jepang menginvasi Jawa, maka Lambert Ubels bersama dengan teman-temannya mereka mengadakan perlawanan dengan membuat petisi. Saudara sekalian, ketika Jepang mengetahui hal ini, maka pada suatu hari pasukan tentara Jepang mendatangi rumah Lambert untuk menahannya. Tapi ketika mereka sampai di rumah Lambert, yang ada pada waktu itu adalah kakak perempuan dari Lambert, itulah dia yang namanya Lucien Ubels. Kemudian ketika Lucien ini tahu bahwa adiknya terancam akan dibunuh, Lucien dia mengaku bahwa dialah yang menandatangani petisi tersebut. Oleh karena di dokumen petisi tertulis nama L. Ubels, maka pihak Jepang tidak tahu bahwa L itu adalah Lambert. Sehingga singkat cerita, pasukan Jepang menangkap Lucien dan mereka membawa dia untuk kemudian saudara sekalian, pada bulan September tahun 1943, sang gadis cantik ini dieksekusi oleh pihak Jepang. Saudara sekalian, cinta sang kakak yang begitu besar membuat dia rela mati bagi adiknya dan menyelamatkan keluarganya. Kisah ini sangat menyentuh. Dan kisah ini mengingatkan kita kepada kisah dari seseorang yang mengorbankan dirinya di Bukit Golgota 2000 tahun yang lampau. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bukan hanya satu orang, tetapi menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudaraku, hiduplah untuk Dia yang mati bagimu. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kalau saudara membaca ayat ini, maka dikatakan bahwa 2 kali ada kalimat sesuai dengan kitab suci. Artinya kematian Yesus telah disiapkan, direncanakan oleh Allah. Saudara sekalian, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Apa arti ayat ini? Kalau Yesus tidak mati, kita tidak akan selamat.
Tetapi kalau Yesus mati, namun dia tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, betapa mengerikan jika iman seorang sia-sia. Ketika saya menyembah sesuatu yang saya anggap sebagai Allah saya, dari siang sampai malam sepanjang hidup saya melakukan ini, saya melakukan itu demi iman saya mengorbankan ini, saya mengorbankan itu demi iman saya. Namun ketika saya meninggal, iman saya tidak memberi keselamatan kepada saya tidak mendapatkan surga yang saya inginkan. Inilah hal yang sangat mengerikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman saudara dan saya. Tapi Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit. Haleluya. Berkat apa yang kita terima lewat kematian Yesus di kayu salib? Yang kita terima adalah anugerah keselamatan. Yang kita terima dengan free, dengan gratis. Kita terima dengan cuma-cuma. Itu anugerah, itu pemberian tanpa pamrih. Dia adalah sang pencipta. Ketika dia menjelma menjadi manusia, dia mengalami kematian di kayu salib karena dia menyerahkan dirinya. Jika Yesus tidak taat kepada kehendak Bapa, saudaraku, tidak seorang pun yang dapat menangkap dia, menaruh tangan atas dia, menyiksa dia, bahkan menyalibkan dia. Kalau Yesus tidak taat kepada rencana Bapa untuk menyelamatkan engkau dan saya. Yesus menyerahkan dirinya untuk apa? Menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Hanya di dalam Dia ada keselamatan, Dia jalan dan kebenaran dan hidup. Itu sebabnya saya bersyukur karena Alkitab mengatakan ini kepada saya, kepada saudara, kepada kita semua. Kekristenan dimulai dari Allah yang mencari manusia untuk menyelamatkan yang terhilang dan menganugerahkan keselamatan bagi manusia. Saudara, terimalah dengan gratis, dengan cuma-cuma. Keselamatan adalah anugerah Allah lewat kematian Yesus. Ada seorang yang sudah mati bagimu, yaitu Yesus. Oleh karena itu, apa respons kita? Saudara sekalian, tadi saya katakan kita terima dengan gratis. Kalau kita diundang, teman kita atau kolega kita yang berulang tahun dan kita pergi ke pesta, semua hidangan yang ada tersedia dan kita makan dengan free, dengan gratis. Dan di dalam pesta-pesta di mana orang makan dengan gratis, biasanya saudara-saudara, pada piring itu masih ada sisa makanan yang berlebih yang dibuang. Terbuang percuma makanan yang mahal, yang lezat, yang mewah, itu terbuang percuma. Karena apa? Karena didapat dengan gratis, dengan free, dengan cuma-cuma. Tapi coba ketika kita membeli makanan dengan harga yang mahal, saudara-saudara, kita akan menghabiskan makanan itu, bukan? Kita tidak akan membuang makanan itu. Karena kita tahu makanan ini saya beli, saya dapat dengan harga yang sangat mahal. Kita menghargai itu karena ada pengorbanan. Saudaraku, hargailah kematian Yesus. Dia sudah bayar harga yang sangat mahal untuk engkau dan saya. Amin. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Merespons kematian Yesus. Judul kita tadi adalah hiduplah bagi Dia yang sudah mati untukmu. Bapak, Ibu, jemaat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan mau. Jangan mau, sekali lagi, jangan mau untuk kembali kepada hidup yang lama. Katakan selamat tinggal hidup yang lama. Kita menghargai karya Kristus mati di kayu salib bagi kita. Dia bayar harga yang sangat mahal, saudara. Mari jangan mau kembali kepada hidup yang lama. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus beli kita, menebus kita dari sesuatu yang membelenggu kita, yaitu belenggu dosa.
belenggu ikatan. Iblis mengikat hati dan pikiran manusia menjadi budak dosa, diperhamba, diperintah untuk 1 kali 24 jam melakukan dosa. Tapi ketika Yesus mati, saudara sekalian, kita dibebaskan dari belenggu itu. Hamba-hamba zaman dahulu, para budak, itu kakinya diikat, saudara-saudara. Itulah ikatan, menggambarkan ikatan dosa, belenggu dosa. Belenggu dosa itu macam-macam. Ada roh perzinahan, ada roh dusta, mencuri, kemalasan, dengki, iri hati, dan semua perbuatan daging itu bentuk-bentuk belenggu ikatan, saudara sekalian. Ada daftar belenggu yang Paulus cantumkan di dalam Galatia 5 mulai ayat yang ke-19. Paulus berkata perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Belenggu dosa mengikat kita sehingga kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus, dia sudah membeli kita, saudara. Maka belenggu dosa telah dipatahkan. Amin. Amin. Dan yang kedua, hiduplah, jadilah pelayan Tuhan yang baik. Saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, keselamatan itu free. Tetapi ketika kita mengabdi kepada Tuhan, kita harus membayar harga. Tapi tidak apa-apa. Kita hidup bagi Dia yang telah mati bagi kita. Layani Dia. Sekalipun harus membayar harganya, saudara-saudara. Ketika seorang hamba dibeli dari majikan yang lama, saudara perhatikan, maka majikan yang lama akan melepaskan tali atau belenggu yang mengikat hamba itu. Kemudian majikan yang baru akan mengenakan tali yang baru kepada sang hamba itu yang telah dibelinya. Saudara sekalian, begitulah ketika Yesus membeli kita. Saat ini kita merdeka dari hamba dosa, dan sebaliknya kita telah menjadi hamba Kristus. Amin. Amin. Kita hidup bagi Dia yang telah mati bagi kita. Kita melayani Dia. Abdikanlah dirimu kepada Tuhan. Apa yang jemaat miliki, apa yang saudara miliki, gunakanlah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada ibu-ibu yang pandai memasak. Gunakan itu untuk memberkati orang lain. Ada bapak-bapak yang mahir dalam bidang ilmu tertentu. Mungkin saudara bisa menyetir, saudara bisa mengoperasikan komputer, saudara bisa mengatur instalasi listrik, saudara punya keahlian dalam membangun. Apapun itu, gunakan itu untuk melayani Tuhan. Amin. Ada banyak kerja untuk Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ada pemuda-pemudi yang berbakat musik, memahami multimedia, sound system, dan lain-lain. Ayo gunakan itu untuk melayani Tuhan. Hiduplah bagi Dia yang sudah mati bagimu. Yang diberkati dengan keuangan. Mari kita support pekerjaan Allah dengan berkat-berkat keuangan. Ketika ekonomi kita membaik, saudara jangan nikmati itu sendiri. Tapi marilah miliki hati yang mencintai Yesus. Hiduplah bagi Dia yang sudah mati untukmu. Segala puji bagi nama Tuhan. Di hari yang baik ini, naikkan hati, ucapkan syukur kepada Tuhan yang sudah mati bagimu. Dan beri hidup kita, hidup bagi Dia. Mari tundukkan kepala dan berdoa bersama dengan saya. Hormat syukur bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, lewat kematian-Mu kami sudah menerima hidup yang kekal. Nama kami sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Kami akan tetap tinggal setia dalam persekutuan dengan Tuhan. Hanya tetap menjadikan Engkau satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sampai nafas yang terakhir. Terima kasih Bapa. Bersyukur Engkau sudah menyelamatkan kami. Salah dan dosa kami sudah diampuni. Kami ditebus dengan harga yang sangat mahal. Kami yang berdosa, tapi Engkau yang dihukum. Kami yang melakukan pelanggaran dan kejahatan, tapi Engkau yang mati di kayu salib.
Terima kasih Tuhan. Hormat, syukur, dan pujian hanya bagi Tuhan saja. Kekasih jiwa kami. Ada masa depan bagi keluarga kami oleh kematian-Mu. Ada hari esok bagi anak-anak cucu kami oleh kematian-Mu. Ada pengharapan bagi kami di hari esok. Karena Engkau mati bagi kami. Membuat kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus melayani Engkau. Apa yang ada pada kami. Kami berikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa beri semangat yang baru bagi seluruh sidang jemaat pelayan Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan. Bersekutu di dalam Tuhan. Memberi yang terbaik. Terutama hidup yang suci. Hati yang kudus. Ketaatan kepada Allah. Itu korban yang terindah yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kami dapat dinikmati oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah disucikan. Dan hidup ini kami bawa untuk menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih. Berkati gembala. Kami berdoa bagi gembala kami. Tuhan jamah, Tuhan sempurnakan kesembuhan di dalam nama Yesus. Agar beliau boleh kembali beraktivitas. Terutama melayani Tuhan. Membawa seluruh jemaat semakin mengasihi Yesus. Berkati seluruh staf gembala hamba Tuhan. Diaken bahkan seluruh sidang jemaat ditolong oleh Tuhan. Berkati pekerjaan umat-Mu dalam nama Yesus. Berkati pendidikan umat-Mu dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga keluarga mereka dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah beri kesembuhan di dalam nama Yesus. Tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong orang-orang yang mengasihi Engkau. Berkati Indonesia, provinsi kami, bahkan kota di mana kami tinggal. Lalukan dari wabah virus pandemi corona di dalam nama Yesus. Berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo, hikmat dari alam jadi bagian beliau. Begitu juga seluruh menteri diberkati. Para medis, dokter, perawat ditolong oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan cinta Indonesia. Dan Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapak Sorgawi. Kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat pagi.